Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa kegiatan dari seorang pria bernama Paul. Paul ini sehari-harinya bekerja sebagai agen properti, dan ia sendiri selalu menembus target penjualan setiap bulannya. Bahkan, dia sudah dinobatkan sebagai top sell software, yang dimana hal tersebut selalu berulang tiap tahunnya. Ya tentu saja, semua jerih payahnya ini sengaja ia lakukan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga kecilnya. Bertahun-tahun, bekerja sebagai agen properti, Paul sangatlah akrab dengan teman baiknya, yang bernama Jack. Saking akrabnya, Jack sudah kau sebagai keluarga sendiri, dan sering mengundangnya untuk barbeque bersama. Di sini kita juga akan diperkenalkan dengan istrinya Paul, yang bernama Glass beserta istrinya Jack yang bernama Michelle. Selama acara berlalu, ini awalnya sih semua berjalan baik-baik aja ya. Tapi tidak lagi setelah Grace mendapatkan kabar bahwa pamannya yang bernama John baru saja meninggal dunia. Seketika itu juga acara makan-makan langsung bubar dalam sekejap. Setelah kabar duka itu menyerbu hati beserta pikiran, Grace beberapa hari setelahnya, Grace bersama Paul pun sengaja pergi ke suatu tempat untuk mengurus harta warisan yang ternyata sudah dititip oleh Paman John. Saat itulah Grace diberitahu bahwa ia bersama Paul akan diberikan sejumlah uang untuk berdoa. Beserta sebuah tanaman, yang selama ini dirawat oleh pamannya. Proses serah terima itu pun langsung dipantau oleh seorang pastor bernama Riley, yang sengaja datang pada hari tersebut. Merasa bingung sendiri Paul heran kenapa warisan yang ia terima malah berbentuk sebuah tanaman seperti ini. Sampai-sampai ia pun sempat kepikiran untuk segera membuang tanaman itu secepat mungkin. Namun, apa daya walau tidak sesuai peta, si Paul harus terus merawat tanaman tersebut, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Paman John, selagi ia masih hidup sepanjang film ini sendiri. Uniknya rupa dari Paman John tidak pernah ditampilkan, dan usut punya usut fakta baru pun baru terbongkar, setelah Grace mulai berani jujur kepada suaminya. Grace berkata, bahwa Paman John adalah satu-satunya orang yang membuat ia hidup sampai saat ini, dikarenakan sebelumnya Grace hanyalah seorang anak panti asuhan, yang dititip di sebuah yayasan. Ketika hari berganti, kita pun langsung diperlihatkan kepada kedua anak mereka yang bernama Carrie dan Clender. Sudah lama Carrie bersama London, mengharapkan quality time bersama ayahnya. Tapi sayang Paulus sangat fokus terhadap pekerjaannya yang semakin hari semakin membaik itu. Semua didasari dengan alasan ia ingin membuat keluarga kecilnya bangga atas apa yang sudah ia raih selama beberapa tahun belakangan. Hanya saja Paul ini sangat jauh berbeda dengan Jack, alias teman baiknya, yang sangat gemar berbagi kepada sesama. Hal itu ditunjukkan dengan Paul yang tidak berkenan memberi sepeser uang kepada seorang kakek tua, yang baru saja ia lewati setiba di rumah. Paul langsung bergegas membersihkan gudang kecil di halaman belakang rumahnya, hanya untuk menaruh tanaman kecilnya. Dari sinilah hal aneh pun langsung terjadi dalam seketika. Setelah Paul sengaja membiarkan tanaman itu, selama beberapa jam percaya tidak percaya secara mengejutkan tanaman itu, mulai mengeluarkan uang kertas dengan nominal lebih setiap pucuknya. Jelas saja momen langka ini pun langsung membuat Power bergegas memetik tiap uang yang baru saja tumbuh. Sampai-sampai ia sengaja menutupi hal tersebut dari anak-anaknya, dan juga Dress. Farhat juga seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bawahannya bisa bergegas pergi dari halaman belakang rumahnya, sambil berharap semoga saja uang itu tidak tumbuh di setiap sedang berada di luar. Kalau udah begini sih keren pemasukan Paul sudah menjadi dua, ya satu berasal dari tanaman uang, dan satu lagi berasal dari pekerjaan utamanya. Terlebih, dia bersama Jack juga dipercaya untuk menjual pabrik bekas dengan harga yang begitu tinggi. Ya walau sebenarnya ada sebuah lubang yang masih harus diperbaiki oleh Jack, tapi Paul malah menyuruh Jack untuk membiarkannya, dengan alasan tidak ada orang lain yang masuk ke pabrik ini. Sesampainya di rumah, Paul kembali menyiram tanaman kesayangannya itu sambil terus memetik tiap-tiap uang yang mulai tumbuh lagi. Semenjak kejadian itulah, kebiasaan Paul pun langsung berubah serta jauh berbeda. Dari yang biasanya terlihat hal itu, ditunjukkan dengan dirinya yang begitu sigap memberikan sejumlah uang donasi kepada sebuah yayasan milik Pastor Ailey. Lantas, hal tersebut langsung membuat Grace dan juga kedua anaknya terheran-heran. Kok hari ini ayah tidak seperti biasanya sih?
Ya bagaimana tidak di balik itu semua kondisi keuangan Paul terus membaik, gara-gara kehadiran sebuah tanaman yang sangat sering ia rawat. Penampilan Paul sendiri pun juga berubah 180 derajat, yang dimana ia bertujuan agar tiap-tiap calon klien merasa yakin dengan kredibilitasnya. Dari sini, waktu demi waktu pun berlalu, sambil terus diiringi dengan penambahan income yang luar ndak bisa dibilang. Inilah definisi sesungguhnya dari memetik uang seperti memetik daun, nggak peduli waktu ataupun kondisi semua itu bisa ia lakukan sesuka hati, selama tanaman tersebut masih panen uang. Paul juga menuruti beberapa keinginannya yang sejauh ini belum tercapai. Salah satunya adalah membeli alat pemotong rumput seharga $5.000, yang jika dirupiahkan bisa mencapai 70 juta tambah. Dan berujung ia tidak lagi fokus terhadap pekerjaannya. Ya pokoknya si Paul yang Grace kenal benar-benar berubah drastis dalam hal pengeluaran. Rasa curiga demi curiga juga langsung ditanya oleh Grace. Sebenarnya kamu ini mendapatkan uang dari mana? Kok bisa nggak ada angin nggak ada hujan jadi hedon kayak begitu? Si Grace nggak tahu aja kalau suaminya itu sibuk panen uang imigrasi belakang rumahnya. Yang kali ini jika dihitung secara keseluruhan Paul sudah mendapatkan pecahan 100 sebanyak $1.401.000. Gak tanggung-tanggung kondisi tersebut pun langsung membuatnya membabi buta, serta gatal hati ngirimin tanpa banyak pikir. Di hari itu jugalah Paul sengaja membeli sebuah mobil baru, seharga $65.000. Dan saat dibawa ke kantor, dia mengaku kepada Jack bahwa uang itu berasal dari sejumlah warisan milik pamannya Grace. Dengan adanya pembelian yang sangat besar, aktivitas keuangan pun langsung menjadi target utama dari seorang wanita bernama Miller. Diketahui kalau Miller ini bekerja sebagai salah satu petinggi pajak di Amerika Serikat, dan untuk beberapa waktu ke depan ia akan menelusuri sumber pemasukan dari Paul, yang baru-baru ini menjadi konsumtif secara tiba-tiba. Di sisi lain, Grace sama sekali tidak bangga. Sabah yang sudah ditunjukkan oleh suaminya itu di depan matanya Grace, merasa kalau Pauline sekarang sudah sangat jauh berbeda, dan terlihat jelas seperti menutup-nutupi sesuatu dari hadapannya. Sampai-sampai hal tersebut pun harus membuat pola tidur di sofa, selama beberapa malam. Saat pagi tiba datang, masih pasturi like rumah tersebut untuk kembali mengharapkan beberapa donasi. Namun, sayang untuk kali ini Paul sama sekali tidak berniat untuk memberi. Dan ia sengaja mengusir Pastor Ailey secara halus. Berawal dari rutin memberikan donasi, kini Paul malah tergolong sebagai orang yang tidak lagi niat untuk bekerja. Perilaku itu juga terus-terusan dipantau oleh Miller yang masih merasa janggal dengan sumber penghasilan Paul beberapa saat setelah itu, walaupun dikejutkan dengan tanaman kesayangannya yang tiba-tiba tidak lagi menghasilkan uang. Entah apa yang terjadi secara mendadak, tanaman tersebut nampak seperti tanaman biasa yang tidak lagi bisa diandalkan. Dari situ perlu merasa kalau ia baru saja melakukan tindakan yang salah, yang berujung ia bertekad untuk meminta maaf kepada Pastor Ailey, serta bergegas memberikan sejumlah donasi sebanyak $10.000. Namun, siapa sangka pemberian itu pun semakin mempermudah Miller untuk segera memperjelas aktivitas tidak wajar dari seorang Paul. Seiring berjalannya waktu, lalu sudah mulai frustasi sendiri kenapa tanamannya itu tidak lagi panen uang, padahal ia baru saja dianggap sebagai salah satu orang tajir, serta mendapatkan apresiasi dari orang-orang kantor. Merasa harus berbuat lebih baik lagi, Paul kembali gemar untuk berbagi kepada sesama, dimulai dari seorang barista yang berada di coffee shop, sampai si kakek yang paling sering ia jumpai. Kegiatan politik terus-terusan dipantau oleh Miller. Itu jugalah Paul tidak lagi pulang ke rumahnya sendiri serta lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama Jack. Sudah jelas tidak mudah bagi Grace untuk ditinggal oleh suaminya. Begitu saja sampai-sampai ia pun rela mendatangi sebuah pabrik yang sempat diceritakan oleh Paul, pergi bersama Carrie. Grace hanya bisa berharap semoga saja suaminya itu lebih berani terbuka kepada dirinya, tapi sayang seketika itu juga, Grace langsung terjatuh ke lantai bawah. Setelah ia tidak melihat kalau terdapat lubang besar di lantai tersebut, alhasil keberadaan Grace pun mulai disadari oleh Jack, beserta Paul yang mulai was-was atas kondisi anak perempuannya. Sembari menunggu hasil lebih lanjut, Jack langsung marah besar kepada teman baiknya itu, tak peduli adres beserta London di belakangnya. Tapi yang jelas selama ia hidup istrinya Jack pernah berkata kepada Grace, kalau ternyata
Jack sama sekali tidak pernah marah sebesar itu, dan kalinya terjadi amarah tersebut pun harus diluapkan kepada Paul alias teman baiknya. Ya tentu saja, semua itu didasari atas perkataan Paul yang pernah melarang Jack untuk tidak memperbaiki lubang di pabrik tersebut, namun faktanya gara-gara fault beserta lubang itu jugalah, Carrie harus dirawat di rumah sakit pada hari ini. Tidak bisa dijelaskan, rasa sesal apa yang sekarang ini sedang melanda pikiran dan juga hatinya Paul, hanya bisa berharap semoga saja segala perbuatannya segera diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Singkat waktu kondisi Carrie pun sudah mulai membaik, dan ia diizinkan untuk pulang ke rumah. Hanya saja kepulauan Carrie sangat jauh, berbeda dengan kepulangan Paul yang sempat kabur dari rumah ini. Paul harus menerima caci maki dari London yang selalu merasa bahwa ayahnya itu tidak pernah ada waktu untuk ia, ibu, dan juga kakaknya. Been too busy working and I love you, Dad. mistakes that you're probably never gonna forget. Tidak cukup sampai di situ. Tol hanya bisa berpasrah diri setelah kediamannya tersebut sengaja didatangi oleh Miller, dan juga seorang polisi. Terbukti jelas bahwa Paul sudah menutup-nutupi sesuatu. Ia pun hanya bisa mendekam di dalam penjara pada saat itu juga yang ternyata penjara tersebut tidaklah diisi oleh Paul seorang diri, melainkan Pastorelli juga harus terseret dalam masalah ini. Lebih jelasnya si Pastorelli dianggap sudah menerima sejumlah dana kotor dari Paul secara rutin, tiap bulannya. Walau pada faktanya semua itu hanyalah donasi belaka, serta tidak ada tahu-menahu di antara mereka berdua, tapi dari sini terbongkarlah lagi sebuah fakta bahwa keberadaan tanaman tersebut sudah diketahui oleh pasangan Brian Lee. Dengan kata lain, sebelum Paman John merawat tanaman itu, Pastorelli adalah pemilik yang sebenarnya, dan dia berkata tanaman tersebut akan berfungsi apabila si pemilik benar-benar berkeinginan untuk berubah. Tentu berubahnya harus karena yang positif, ya bukan sekedar kekayaan, ataupun harta sesaat, bahkan keinginan untuk lebih baik saja. Tidak cukup, melainkan seluruh cita-cita itu harus diiringi dengan usaha yang luar biasa. Juga maka dari doa tidak heran jika tanaman tersebut bisa berfungsi di saat Paul sedang giat-giatnya bekerja sebagai agen properti. Dan pada akhirnya seluruh fungsi itu pun mulai hilang secara perlahan. Setelah Volt mulai malas bekerja, serta merasa cepat puas atas apa yang sudah ia raih, pada penjara yang sama Paul juga dibikin kaget setelah ia melihat keberadaan si kakek tua. Yang tidak lain tidak bukan ia juga terseret dalam masalah ini. Dia berada di dalam kondisi rumit seperti itu. Power pun langsung merasa bersyukur sebesar-besarnya. Setelah ia sengaja dibebaskan oleh Jack alias teman baiknya, bahkan tidaknya Paul Pastorelli dan juga sikap pun sengaja dibebaskan oleh Jack, benar-benar pria yang luar biasa. Bukan secara tidak langsung Jack sudah mendefinisikan sebuah arti yang sesungguhnya, dari teman hidup di saat susah, maupun senang. Setelahnya, Vault pun memutuskan untuk membangun sebuah yayasan kasih demi menampung anak-anak terlantar. Yayasan itu akan dijalankan secara bersama-sama oleh Grace, Jack, Michelle, dan juga Pastor Ailey. Tidak selesai begitu aja, Paul juga bergegas untuk mewujudkan keinginan besar dari kedua anaknya, yaitu berlibur bersama, tanpa terganggu oleh pekerjaan, dan film pun berakhir.